Yap, salam Zona Bola. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue lagi ada di Depok. Jadi gue belum sempat bikin video semalam. Ya, gue baru sempat sekarang bikin videonya. Dan gue mau em, mengulas seberapa besar peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Setelah pertandingan tadi malam kita dikalahkan oleh Jepang. Itu artinya kita masih berada di posisi keempat di peringkat 3 terbaik. Tetapi posisi kita terancam oleh Bahrain dan Oman, terutama oleh Oman, karena apapun yang dihasilkan Bahrain, kalau Omannya kalah kita akan tetap lolos. Jadi skenario-nya adalah jika kita ingin lolos di ke babak 16 besar, maka ada dua skenario teman-teman. Pertama, memang ketergantungan terhadap kedua negara ini. Pertama, Jordania berhadapan dengan Bahrain. Bahrain harus kalah dengan margin 2 gol atau lebih. Bahrain harus kalah dengan margin 2 gol atau lebih oleh Jordania. Dan itu tandanya kalau itu sampai terjadi, kita memiliki satu slot untuk lolos. Kalau itu terjadi. Lalu bagaimana kalau mereka kalah 2-1? Kalau Bahrain kalah 2-1 berhadapan dengan Jordania, artinya Bahrain memiliki agresivitas gol yang sama dengan kita, yaitu 3. Tapi mereka kebobolan lebih sedikit dibanding kita gitu loh. Jadi mereka yang bisa lolos kalau sampai kalah 2-1. Jadi gue berharap Jordania bisa mengalahkan Bahrain 2 gol atau lebih, itu lebih bagus. 2 gol atau lebih itu lebih bagus, dan Bahrain tidak bisa mencetak gol. Itu pertama teman-teman, kalau kita ingin lolos ke babak 16 besar. Kemudian skenario yang kedua adalah Kirgistan harus bisa mengalahkan Oman atau minimal bermain imbang. Itu wajib. Jadi Kirgistan bisa mengalahkan Oman atau minimal bermain imbang, maka kita yang akan lolos teman-teman. Jadi peluang kita ada di dua negara itu, dan kita berharap semoga keajaiban itu masih ada. Gua akan mengulas sedikit jalannya pertandingan tadi malam. Setelah tadi gue jelaskan bahwa hitung-hitungan kita akan lolos seperti apa. Intinya ada dua skenario. Yang pertama, Jordania harus menang telak lawan Bahrain dengan tanpa kebobolan oleh Bahrain. Yang kedua adalah Kirgistan berhasil minimal menahan imbang Oman. Minimal menahan imbang Oman, maka kita akan lolos ke babak 16 besar teman-teman. Oke, gue akan mengulas sedikit tentang pertandingan tadi malam di mana Jepang berhasil mengalahkan kita teman-teman. Kita sama-sama tahu bahwa Jepang merupakan negara terkuat di Asia saat ini, di mana peringkat mereka adalah peringkat terbaik di Asia dengan peringkat 17 FIFA, sementara kita 146 teman-teman. Jadi secara peringkat pun kita harus realistis, secara kualitas juga kita kalah, secara mentalitas kita juga kalah. Meskipun saya menilai bahwa Indonesia sudah berada di level Asia setelah melihat pertandingan tadi malam. Kenapa teman-teman? Karena dari 3 pertandingan kita berhasil bisa mencetak gol. Melawan Irak kita kalah 3-1, tapi kita bisa mencetak gol. Lawan Vietnam kita limbah 1-0. Kemudian lawan Jepang, tim terkuat di negara Asia saat ini, bisa kita bobol. Jadi itu sisi positifnya dari tim nasional Indonesia. Jadi gue harap ke depannya timnas ini terus berbenah, timnas ini terus berkembang, karena progres itu gue lihat ada, gue lihat. Jadi menurut gue yang bilang Sintayong out itu nggak ngerti bola kalau menurut gue. Kenapa? Karena proses itu nggak bisa lu minta instan, tuh nggak bisa. Indonesia itu berapa lama sih nggak ikut Piala Asia bro? Hampir 17 tahun bro nggak ikut Piala Asia, terakhir 2007. Jadi kita tuh harus realistis juga gitu loh. Sintayong pegang timnas ini 4 tahun dengan segala masalahnya, dengan begitu banyak problem dari segi manajemen, dari segi fisik, dari segi taktik, dari segi kultur sepak bola, mindset. Itu banyak yang harus dibenahi oleh Sintayong, dan itu nggak mudah. Kemudian dari segi bakat. Jadi menurut gua Sintayong saat ini sudah merupakan pelatih yang tepat untuk tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena secara progres itu terlihat, secara mental bermain sudah mulai terlihat. Meskipun lawan kita lawan berat bro, di Asia Tenggara itu Irak, Iran, Korea Selatan, Australia, Jepang,
merupakan Uzbekistan, merupakan tim-tim kuat di Asia, tim-tim langganan. Saudi Arabia, mereka tim-tim langganan Piala Dunia. Jadi Indonesia sedang menapaki step itu gitu. Jadi kita harus support terus. Oke teman-teman. Jadi buat yang nggak ngerti bola, yang bilang Sintayong out, gue nggak ya mungkin perbedaan pendapat boleh ya. Cuma kita harus objektif juga, harus melihatnya itu harus realistis juga. Semalam timnas kita gue meskipun nggak nonton ya, nonton tapi streaming, cuma setengah-setengah gitu loh. Gue lihat bahwa pemain kita nggak buruk-buruk amat bro. Selain Jordi Amat yang melakukan blunder. Jadi menurut gua kita bisa lah mengimbangi Jepang, bahkan kita bisa mencetak gol melalui open play. Meskipun dari set piece, lemparan ke dalam, tapi posisinya itu open play, permainan terbuka, bukan dari bola mati, tendangan bebas atau apa. Jadi sebenarnya kita bisa gitu. Kita bisa press Jepang di 5 atau 10 menit awal, meskipun ya secara kualitas kita kalah jauh. Sangat terlihat kalah jauh secara kualitas, secara mental, secara pengalaman. Kita kalah jauh dari Jepang, tapi kita berani bermain berhadapan Jepang dengan bermain tidak ultra defensif. Kita menerapkan pola yang sama ketika berhadapan dengan Vietnam, tetapi yang kita hadapi ini Jepang, di mana skill individu setiap pemain itu sangat luar biasa. Ada Takefusa Kubo, kemudian ada Ayose, kemudian back Arsenal Tomiyasu, ada pemain tengah Liverpool Endo. Realistis bro, realistis aja gitu loh. Melihat tim nasional Jepang, pemain-pemainnya bermain di Eropa dengan pengalaman yang banyak. Jadi kita ya menurut gue kita harus objektif juga gitu menilai. Kita bangga lah sama anak muda ini. Anak muda ini lawan tim top sekelas Jepang. Dan kalah cuma 3-1, itu pun satu dari blunder penalti bro. Ya mungkin kalau nggak ada penalti itu 2-1 lah dari pemain open play. Dan gol kedua Jepang pun kalau gue nggak, kedua kalau nggak salah, itu on goalnya Hubner kalau nggak salah. Kena kaki Hubner deflection, terus kena tiang Mistar masuk ke dalam. Jadi menurut gue Indonesia bermain luar biasa tadi malam. Jadi banyak perkembangan dari tim nasional kita yang kita harus apresiasi. Di mana Sintayong ini sudah bekerja sangat luar biasa, sangat maksimal. Mereka masih Sintayong dan manajemen dan PSSI masih membenahi slot mana atau posisi mana yang masih kurang. Itu harus dibenahi. Kita masih ada Piala Asia U23 di mana Sintayong sendiri masih akan menungkangi tim nasional, dimana kalau nggak salah masih di Qatar sebagai tuan rumah. Jadi gue harap kita bisa setidaknya memberikan perlawanan di Asia, dan sudah mulai diperhitungkan di Asia bro, karena kita masuk ke slot yang lumayan kuat di Asia Tenggara. Ada Vietnam, negara kuat yang sering kita bertemu, kemudian ada Jepang, tim nomor 1 di Asia saat ini, kemudian ada Irak, tim terkuat juga yang pernah juara Asia di Indonesia 2007. Come on, kita harus dukung, kita harus support. Timnas kita sedang berkembang bro. Jadi itu, dan gue harap nanti malam Kyrgyzstan dan Jordania bisa menolong kita, bisa membantu kita, karena harapan kita hanya di 2 negara itu. Bahrain kalah berhadapan dengan Jordania dengan skor yang besar, dan Oman minimal bermain imbang dengan Kyrgyzstan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Pantau terus perkembangan tim nasional Indonesia. Salam Zura Bala.